5 hari kemudian, hari ulang tahun putri pertama akhirnya tiba, dan Inori hadir sebagai pelayan. Kemudian Ryuto menyapa putri pertama. Putri pertama merasa senang dengan sapaan Ryuto. Melihat itu, membuat jiwa jomblo Inori meronta-ronta. Kursi di depan aula terdapat raja dan ratu. Agak sedikit jauh terdapat Kapten Agiana, dan diperlihatkan ada bangsawan gemuk yang memiliki status sebagai Perdana Menteri. Karena ini adalah pesta berskala besar, terdapat banyak orang yang belum pernah Inori temui. Kemudian dari arah belakang Inori ada seseorang yang memanggilnya. Itu adalah dua pahlawan lainnya, Aoi dan Tamaki. Sekarang saatnya memulai operasi perbaikan dengan hadiah, gumam Inori. Tamaki penasaran dengan kesuksesan rencananya. Sebelumnya Ryuto telah memberitahu Tamaki dan Aoi tentang detail rencananya. Saat Inori melihat ke arah Aliyah, Inori terkejut dengan keadaannya. Aliyah yang biasanya selalu tersenyum seperti boneka, sekarang malah terlihat gugup. Melihat itu, Inori mendekati Aliyah dan langsung mendorongnya ke depan, sehingga membuat Aliyah langsung berpapasan dengan putri pertama. Dan seketika mereka berdua saling bertatapan. Kemudian Aliyah membuka percakapan dan mengatakan, "Putri pertama, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun hari ini, dan aku ingin memberimu hadiah," kata Aliyah dengan senyum seperti biasanya. Saat Aliyah memberikan hadiahnya, para bangsawan langsung mengkritiknya dan mengatakan bahwa hadiahnya buruk sekali dan kualitasnya tidak cocok dengan putri pertama. Mendengar itu, putri pertama sedikit ragu untuk mengambilnya. Tapi saat melihat Aliyah yang memberikan hadiah dengan tangan yang gemetar, putri pertama langsung menyuruh pelayannya untuk memakaikannya. Mendengar itu, pelayannya sedikit ragu, dan para bangsawan terkejut. Tapi putri pertama tetap memerintah pelayannya untuk memakaikannya. Semua orang melihat ke arah mereka berdua. Setelah memakai hadiahnya, putri pertama berterima kasih kepada Aliyah. Kemudian putri pertama bertanya kepada Ryuto pendapatnya. Ryuto mengatakan itu sangat cantik. Kemudian putri pertama meminta hadiah yang lain kepada Aliyah. Mendengar itu, Aliyah kebingungan. Putri pertama meminta agar dirinya bisa memanggil Aliyah dengan panggilan One-sama atau kakak. Mendengar itu, para pahlawan terkejut, dan mata semua orang menuju kepada mereka berdua. Aliyah menjawabnya dengan mengatakan, "Tentu, aku sangat ingin dipanggil begitu." Setelah mendapat persetujuan Aliyah, putri pertama langsung memeluknya sambil memanggilnya kakak. Ketika Inori melihat mereka berdua, Inori senang rencananya berjalan lancar. Kemudian dia melihat ke arah sang ratu untuk mengetahui reaksinya. Inori terkejut dengan reaksi sang ratu. Sang ratu merasa senang dengan situasi tersebut. Inori tidak menduga bahwa ratu dan raja akan mengeluarkan tangisan haru. Kemudian Ryuto mendekat ke arah Inori dan berterima kasih kepadanya. Inori menjawab dengan percaya diri bahwa rencananya 90% pasti berhasil. Kemudian Ryuto berkata, "Yang mulia ratu dan tuan putri adalah orang yang lebih baik daripada yang semua orang pikirkan." Ryuto dipanggil ke sini merasa khawatir, tapi sekarang dirinya merasa bisa tinggal di negara ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria gemuk yang adalah Perdana Menteri mendekat ke arah raja dan ratu. Lalu dia mengatakan, "Anda melihat suatu hal yang bagus, yang mulia, dan sekarang aku tidak menyesali apapun." Dan seketika langsung menebas ratu dan raja. Semua orang terkejut dengan adegan di depan matanya. Kemudian Perdana Menteri itu mengatakan begini, "Kamilah anak-anak penyihir,
Kami adalah orang-orang yang berdiri sendiri, tergantung pada orang-orang bodoh dari dunia lain untuk memecahkan masalah kita. Sangat memalukan." Melihat itu dengan ekspresi marah sekaligus terkejut, Alia langsung bersiap untuk mengeluarkan sihirnya. Saat Perdana Menteri menarik perhatian semua orang, bahkan pahlawan sekaligus tidak menyadari saat Alia mengeluarkan lingkaran sihirnya. Kecuali satu orang, dan orang itu adalah Kapten Agiana yang langsung menghancurkan sihir milik Alia. Perdana Menteri berkata dengan suara lantangnya bahwa para penyihir hanya bekerja pada satu orang pahlawan. Mantan ratu yang membuat keputusan konyol untuk memanggil pahlawan, raja yang tidak menghentikannya, dan gadis yang memanggilnya, dianggap menentang kehendak penyihir meskipun mereka keturunannya. Karena alasan itu, mereka akan dikirim kepada penyihir alias dieksekusi. Putri pertama hanya bisa terjatuh lemas dengan ekspresi terkejut dan takut. Kemudian dia melihat ke arah Alia saat akan dieksekusi oleh Kapten Agiana. Melihat itu, Alia berlari ke arah putri pertama. Namun dia terlambat. Perdana Menteri bergumam dalam pikirannya. Negara ini sudah rusak. Bukan hanya kerajaan dan para bangsawannya. Sistemnya sendiri juga sudah rusak. Semuanya harus berubah demi untuk membuat negara ini bersinar kembali. Alia terdiam terkejut melihat putri pertama yang sudah tak bernyawa. Ryoto mendekat dan memegang tubuh putri pertama dengan ekspresi kesedihan sekaligus kemarahan. Kemudian Perdana Menteri memerintah komplotannya untuk mengeksekusi semua bangsawan yang hadir dan menangkap pahlawan dunia lain. Inori melihat tragedi di depannya dengan ekspresi santainya. Lalu dia bergumam, "Firasatku benar, negara ini dalam bahaya. Sudah berhari-hari aku merasakan ini. Bahkan sejak aku dipanggil, rakyatnya miskin, bahwa bangsawannya boros. Mereka bahkan memanggil pahlawan untuk berhubungan dengan negara lain. Itu pasti gagal, jadi aku tetap waspada. Namun aku tidak menyangka sebuah kudeta di waktu seperti ini." Gumam Inori sembari melihat para kesatria mengeksekusi para bangsawan. Kemudian Inori melanjutkan gumamnya. Di tengah-tengah krisis keuangan mereka, alasan orang-orang bersatu adalah karena keyakinan terhadap penyihir dan garis keturunannya. Namun sekarang raja dan ratu telah dieksekusi. Putra-putri pertama juga telah tiada. Pada akhirnya kerajaan Risingsan hingga sekarang sudah berakhir. Seorang bangsawan terlihat sangat ketakutan dan mengatakan kepada Perdana Menteri, lebih baik melenyapkan biadab dari dunia lain. Kenapa dirinya juga? Perdana Menteri menatap ke arah orang itu dan mengatakan dirinya tahu bahwa perayaan ini ada penggelapan uang, penyuapan, pemborosan, pajak yang berlebihan, dan diskriminasi. Jadi dia hanya mengundang orang-orang yang merusak negara ini bersama keluarga kerajaan. Tidak ada gunanya membiarkan orang seperti itu hidup. Mendengar perkataan Perdana Menteri, Ryoto sangat marah dan langsung menyerang ke arah Perdana Menteri. Saat serangannya hampir mendekati Perdana Menteri, tiba-tiba Kapten Agiana datang dan menahan serangan Ryoto dengan sangat mudah. Melihat Ryoto yang sedang bertarung dengan Kapten Agiana, Tamaki langsung menyerang kesatria yang sedang mendekati Alia, tapi serangannya tidak berefek apapun. Kemudian Tamaki menyuruh Inori untuk membawa putri Alia kabur. Tiba-tiba dari belakang Tamaki ada kesatria yang hendak menyerangnya, namun ditahan oleh Aoi, dan dia menyuruh Inori untuk cepat pergi. Inori langsung mendekat ke Alia dan langsung menariknya untuk pergi. Orang kesatria melihat Inori dan Alia hendak pergi. Dia akan menembaknya, namun dihentikan oleh temannya, dan temannya membisikkan sesuatu yang langsung diturutinya. Inori mengendap-endap untuk kabur, tapi saat dia menggunakan detection-nya, dia melihat ada banyak kesatria yang sudah mengambil alih kastilnya. Lalu dia melihat ke arah Alia yang terlihat kelelahan.
Inori mengatakan putri pertama sudah tiada dan selanjutnya pasti Alia, karena Alia satu-satunya halangan dalam merebut kekuasaan. Inori bertanya-tanya bagaimana mereka akan memimpin kerajaan yang rakyatnya percaya dengan garis keturunan penyihir. Alia mengatakan, pria itu, Badley, adalah kerabat jauh, tapi dia punya darah kerajaan. Mendengar itu, Inori yakin ini sudah berakhir. Kemudian Inori memberi dua pilihan, kabur atau menyerah, dan hidup atau mati. Melihat Alia yang diam saja, Inori mengatakan, ada juga pilihan balas dendam, yang sama saja dengan mati. Alia mengatakan, raja adalah ayah yang baik. Mau bagaimanapun, ratu adalah ibuku. Putri pertama mengemaskan dan pada akhirnya kita jadi saudara. Aku benci Perdana Menteri. Aku juga punya keinginan untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak mau terikat dengan kematian. Aku akan kabur dan bertahan. Melihat Alia mengatakan itu membuat Inori tersenyum psikopat. Kemudian Inori mengatakan dirinya akan menggunakan detection untuk mencari musuh selagi Alia melindunginya. Aku akan kabur bersamamu dan bertahan hidup, kata Inori. Terlihat dua kesatria yang tadi sedang mencari Inori dan Alia. Tiba-tiba salah satu kesatria terlihat kesakitan. Saat kesatria yang lain ingin mendekat dan menanyakan keadaannya, tiba-tiba ia merasa kesakitan juga, dan kedua kesatria tersebut langsung terjatuh pingsan. Ternyata hal itu perbuatan Inori dan Alia. Alia menggunakan sihirnya yang membuat kekosongan udara dan digabung dengan detection milik Inori. Hasilnya membuat kesatria itu pingsan. Selagi mereka pingsan, Inori mendekat dan langsung menusuknya. Alia menahan muntah saat melihat Inori yang sedang menusuk kesatria. Melihat Alia yang seperti menahan mual, Inori bergumam, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa, meski membunuh orang sekalipun. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju terowongan bawah tanah, yang hanya diketahui keluarga kerajaan. Beberapa saat kemudian, Alia hampir tiba di ruangan pelayan. Mengingat itu, Alia ingin bertemu dengan pelayan Nara sebelum dirinya melarikan diri. Alia sudah menganggap pelayan Nara seperti kakak yang merawatnya saat kesepian. Alia ingin mengucapkan perpisahan sebelum dirinya kabur dari kerajaan. Kemudian Alia bertanya kepada Inori tentang situasi di depan. Inori mengatakan bahwa tidak ada seorang kesatria di depan. Lalu Inori bergumam, meskipun ini semua demi menghentikan pemberontakan, tapi mengeksekusi para pelayan itu terlalu berlebihan. Kemudian Inori mengajak Alia untuk melanjutkan perjalanan karena sudah tidak ada musuh. Tapi Alia hanya terdiam dan menatap ke arah pelayan Nara yang telah tewas. Alia memeluk pelayan Nara dan menyesali karena terlambat datang. Melihat itu, Inori bergumam, kubilang pada Alia dia punya dua pilihan, tapi aku juga punya dua pilihan. Pertama, menunggu hingga matahari terbenam. Begitu kutukan Dewa Matahari sudah hilang, kami bebas untuk menerobos tahta atau kabur dengan transferring. Dan yang kedua, bergabung dengan Perdana Menteri. Sebelumnya, Inori mendengar percakapan kedua kesatria di aula yang mengatakan lindungi anak itu. Yang dimaksud adalah Inori. Dan juga Inori mendapat undangan dari Kapten Agiana untuk bergabung. Inori sekarang memahami apa yang dimaksud Kapten Agiana saat itu adalah situasi ini. Tapi jika Inori menerima undangannya, di masa depan tindakannya akan dibatasi. Jadi itu adalah pilihan jika tidak ada jalan lain. Di situasi itu, kalau aku bisa menjual Alia, aku mungkin bisa mendapat pengakuan. Lagi pula, pertama-tama aku ingin melihat bagaimana Alia bertindak, gumam Inori dalam pikirannya. Inori menunggu Alia yang sedang mendoakan pelayan Nara.
Inori bisa mengerti tapi dia tidak bisa berempati. Entah itu mayat yang didoakan membusuk atau dimakan, saat ini bagi Inori itu hanyalah gumpalan daging. Fakta bahwa mereka sudah tewas tidak akan berubah. Setelah itu mereka berdua pergi dari tempat itu dan meninggalkan pelayan Nara. Inori menggunakan mata sihirnya untuk melihat situasi di aula. Inori melihat ada banyak mayat bangsawan dan seseorang yang sedang bertarung. Itu adalah Ryoto dan Kapten Agiana. Terlihat Ryoto dan anggotanya yang telah kalah. Kemudian Kapten Agiana mendekati Ryoto dan mengatakan, "Membela putri pertama, apa kau benci terhadap penghinaanku kepadanya? Bukankah kau mau menjauhkan teman-temanmu dari kematian? Apa kau ingin menghentikan kami?" Ryoto hanya terdiam dan dia mengeluarkan light spear, cahaya terang yang bisa menyilaukan mata. Lalu Ryoto menuju dua pahlawan lainnya yang tertangkap. Saat akan melewati Kapten Agiana, tiba-tiba leher Ryoto dicengkram dan dibanting ke tanah oleh Kapten Agiana yang masih menutup mata. Kapten Agiana masih bisa bertarung meskipun tanpa melihat. Kapten Agiana berkata bahwa Ryoto sangat naif, yang bahkan ketika bertarung tidak bertujuan untuk membunuh. Ryoto terkapar lemas karena efek limit break-nya sudah hilang. Lalu para pahlawan dibawa ke penjara. Alia menceritakan kepada Inori latar belakang sang pelaku utama kudeta. Kapten Agiana adalah orang yang dijuluki sebagai manusia terkuat, sedangkan Perdana Menteri adalah mantan tentara. Dia adalah sosok luar biasa yang bangkit selama 10 tahun. Dengan mata sihirnya, Inori mengetahui tentang kekalahan para pahlawan, tapi dia tidak memberitahukannya kepada Alia. Beberapa saat kemudian, Inori memberitahu Alia bahwa di depannya terdapat dua kesatria, dan mereka menyadari keberadaan Inori dan Alia. Inori mengatakan tidak ada pilihan lain selain bertarung. Kemudian Alia mengeluarkan sihir asap untuk menutupi pandangan musuh, dan Alia langsung menggunakan air step untuk melakukan 2 kali lompatan di udara dan berpindah di belakang musuh, dan langsung menyerang musuh dengan shockball dan yang membuat musuh turun seketika. Melihat itu, Inori langsung bertepuk tangan dan memujinya. Alia langsung menatap ke arah Inori yang seolah mengharapkan bantuan. Di sini Inori tidak ikut bertarung bukan karena pura-pura lemah ya cuy, tapi dia memang asli lemah karena masih ada kutukan Dewa Matahari. Bahkan level skillnya yang sekarang tidak sampai level 1. Lanjut. Setelah mereka mengalahkan musuh yang sebelumnya, mereka melanjutkan perjalanan. Saat hampir dekat dengan pintu tersembunyi terowongan bawah tanah, tiba-tiba Inori menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada Alia bahwa mereka sudah terkepung dan mustahil untuk kabur. Setelah mendengar perkataan Inori, Alia langsung terduduk lemas. Kemudian Inori menggendong Alia yang kena mental agar bisa melanjutkan perjalanan. Dengan wajah paniknya, Alia meminta solusi kepada Inori. Inori mengatakan pasukan bantuan akan tiba saat senja untuk membantu keluarga kerajaan. Namun itu hanyalah harapan palsu yang diberikan Inori kepada Alia yang dari tadi panik. Awalnya Inori membantu Alia karena Inori suka dengan sifat yang dimiliki Alia. Tapi melihat Alia yang sekarang, Inori kehilangan minatnya kepada Alia. Kemudian Alia bertanya kepada Inori harus pergi kemana sebelum pasukan bantuan tiba. Dengan tatapan yang merendahkan, Inori membawa Alia ke sebuah lorong jalan buntu. Kemudian Inori duduk dan mengatakan tempat itu bisa menghindari serangan pincir. Tak lama kemudian, dari arah belakang Alia datang pasukan musuh yang mengepungnya. Melihat datangnya pasukan musuh, Alia semakin panik. Saat Alia berbalik badan untuk mencari Inori, tiba-tiba Inori menghilang dari tempatnya. Alia terkejut sekaligus panik mencari Inori. Inori menggunakan skill bayangannya untuk bersembunyi dalam bayangan, dan Alia terus mencari-cari keberadaan Inori.
Tidak punya pilihan lain, Alia terpaksa bertarung. Para kesatria tidak menyangka semua serangannya berhasil ditahan oleh Alia. Salah satu kesatria berteriak ke arah Alia dan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi Alia menolaknya karena masih percaya dengan perkataan Inori kalau pasukan bantuan akan tiba. Kemudian Alia mendengar suara yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Suara itu menyuruh Alia untuk melihat kenyataan bahwa dia sudah ditinggalkan Inori. Suara itu berasal dari alter ego yang diciptakan Alia karena dalam kondisi mentalnya yang jatuh. Singkatnya, Alia terus berdebat dengan alter egonya di dalam pikiran. Sambil berdebat dalam pikirannya, Alia terus menangkis serangan musuhnya. Para kesatria tidak percaya sang putri boneka bisa sekuat ini. Tak lama kemudian, dari belakang musuh, muncul kesatria yang sepertinya adalah seorang pemimpin, menyuruh untuk menyerang Alia dengan menggunakan senapan. Setelah para kesatria menggunakan senapan, Alia tidak mampu lagi untuk menahan serangannya dan berhasil melukai Alia. Kemudian si pemimpin menyerang Alia dengan menggunakan sihir Fire Lance. Namun Alia berhasil menahannya. Setelah itu para kesatria terus menyerang Alia, yang membuat Alia semakin terdesak. Di dalam pikirannya, Alia masih terus berdebat dengan alter egonya. Ego Alia menyuruhnya untuk menyerah. Namun Alia masih tetap percaya pada Inori, karena Inori yang mengarahkannya ke tempat itu dengan detection-nya. Ego Alia mengatakan bahwa Alia hanya membuat alasan. Sebenarnya Alia sudah tahu sifat jahat Inori dan kegelapan di dalam hatinya yang ingin memanfaatkan Alia. Namun Alia menolak untuk mengakuinya. Di saat bersamaan, Alia terus menahan serangan musuh. Melihat Alia yang masih bertahan, si pemimpin menyuruh anak buahnya untuk mengganggu konsentrasi Alia saat menggunakan sihirnya. Setelah itu mereka menyerang Alia dan mengatakan akan mengumumkan kepada dunia bahwa Alia berkhianat bersama dengan putri pertama, yang membuat Alia tidak fokus hingga akhirnya Alia terkena serangan. Si pemimpin mengatakan, kalian harus tiada dengan sangat mengerikan demi kerajaan Rising Sun yang baru. Singkat cerita, sembari terus terkena serangan, di dalam pikirannya Alia masih terus berdebat dengan egonya, hingga akhirnya membuat Alia menjadi gila, seolah-olah dia mendengar langkah kaki pasukan bantuan. Ketika Alia hendak bertanya kepada Inori, secara tiba-tiba Alia terdebas di bagian perutnya hingga mengeluarkan banyak cairan hitam dan membuat Alia terjatuh lemas tak berdaya. Mengetahui dirinya terdebas, Alia menangis merasakan perutnya yang sangat kesakitan. Kemudian dia menggunakan sihir penyembuhan pada perutnya. Ego Alia menyuruhnya untuk menyerah saja, karena keluarga, rumah, teman, semuanya sudah tidak ada yang tersisa lagi. Namun Alia menolaknya. Alia menangis dan mengatakan dirinya ingin hidup apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, seorang kesatria mendekati Alia dan menginjak kepalanya, bersiap untuk menusuk Alia dan mengakhirinya. Saat kesatria ingin menusuk Alia, secara bersamaan matahari di luar telah sepenuhnya tenggelam dan memasuki waktu yang dinamakan malam hari. Secara tiba-tiba, pedang milik kesatria yang akan mengeksekusi Alia hancur, dan secara bersamaan kelapanya hancur sebelah. Kemudian lilin yang menerangi cahaya di lorong itu padam seketika. Saat salah satu kesatria sedang kebingungan, tiba-tiba separuh tubuhnya menghilang, dan kesatria yang lain tertusuk oleh sesuatu. Melihat hal itu, si pemimpin berteriak kebingungan. Saat dia melihatnya dengan lebih jelas, dia terkejut dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Sekelompok monster muncul entah dari mana. Mengetahui itu, dia langsung melarikan diri. Namun, belum sempat kabur, secara tiba-tiba kelapa miliknya terpental jauh. Matahari telah tenggelam. Saatnya giliranku tiba, kata Inori dengan senyum iblisnya. Inori meneruskan kegiatannya untuk menghabisi para kesatria yang tersisa, sembari tertawa kesenangan.
Saat Inori ingin pergi setelah menghabisi para kesatria, dia mendengar suara yang berasal dari Alia. Saat Inori melihatnya, dia terkejut Alia masih hidup. Kemudian Inori bertepuk tangan sembari tersenyum. Inori mengatakan, "Kamu mampu bertahan hidup dengan kemampuanmu sendiri." Mendengar itu, Alia terdiam tak bisa berbicara karena tubuhnya sudah mencapai batasnya. Inori merasakan akan sulit untuk kabur dengan putri yang diburu oleh kerajaannya sendiri. Namun Inori penasaran, 15 menit yang lalu bagaimana Alia masih bisa bertahan tanpa pikirannya hancur. Padahal sudah kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan pelayan terdekatnya juga. Bahkan sudah tertipu oleh Inori, orang yang dianggapnya teman. Inori melihat semangat hidup di mata Alia. Kemudian Inori memberi pertanyaan kepada Alia. Apakah dirinya ingin berakhir di sini atau ingin tetap hidup apapun yang terjadi? Inori memberi penawaran kepada Alia untuk tetap hidup, namun ada beberapa syarat. Syarat pertama, Inori bertanya kepada Alia, apakah dia masih suci? Alia sedikit terkejut tapi tidak bisa berbicara. Meskipun Alia tak menjawabnya, Inori bisa tahu dari bau cairan hitamnya yang berbeda dari bau milik pelayan Nara. Menurut Inori, Alia kemungkinan bisa berubah jadi vampir juga. Kemudian Inori mengatakan syarat keduanya adalah jika Inori menyelamatkannya, Alia akan terikat pada Inori. Bisa dibilang Alia akan menjadi budak Inori dan tak bisa hidup sebagai manusia lagi. Alia bertanya alasan Inori menyelamatkannya, padahal sebelumnya sudah meninggalkannya. Inori mengatakan sebenarnya tidak ada alasan. Alia hanya kelihatan menarik bagi Inori. Kemudian Inori bertanya sekali lagi pilihan Alia. Awalnya Alia menolak, namun pada akhirnya Alia menyetujuinya. Bahkan meski harus membuang kemanusiaannya, Alia ingin tetap hidup. Mendengar itu, Inori tersenyum senang, dan dia langsung membuka mulutnya untuk mengubah Alia menjadi pelayannya. Setelah berhasil mengubah Alia, Inori memerintahkan 3 familiarnya untuk menjaga Alia. Sementara itu, Inori akan pergi untuk menghilangkan pengejar Alia dengan cara menghilangkan semua orang yang berada di kastil kerajaan.